Yes, balik. Ini emang bukan perkara mudah untuk merilis suatu buaya, apalagi yang sudah sebesar ini. Teman-teman, target ada. Sini cepat. Mana? Awas, buntut dari buaya. Hati-hati banget ini king cobra, kalau sekali gigit dia bisa membunuh mangsanya dalam waktu 5 menit. Hutan bukan hanya menjadi tempat pohon-pohon besar kokoh berdiri untuk menghasilkan oksigen. Sebagai paru-paru dunia, hutan tropis Indonesia juga menjadi rumah yang nyaman bagi satwa-satwa endemik, tak terkecuali dari jenis reptil. Saya lagi barengan sama teman-teman dari Borneo Hairping Adventure. Yang kita lagi lakuin namanya hairping. Dasarnya sama kayak birding ya Bang Jaya. Cuma yang kita amati bukan burung hari ini, melainkan hewan-hewan melata. Wow, beruntung lu Ran. Kenapa? Datang ke sini. Ini adalah salah satu jenis piton yang ada di Kalimantan. Dia siaga sekali, dia pemarah ini. Dia pemarah. Iya, pemarah. Ah, pergi! Pergi! Kamu nih, lihat ini kalau dia lagi merasa terancam, Dia terus akan menggerakkan ekor. tuh ekornya gerak-gerak kayak gini nih. Wah, ini lilitannya. Lihat ekor panjang ekor kekeluaran, bisa dilihat Ini, sampai lubang anus. Nah, itu kan pendek sekali. ya ini. Shorttail atau biasa disebut dipong tergolong perenang andal yang bergerak lebih cepat di air daripada di tanah. Reptil ini mendiami habitat pinggiran rawa-rawa atau di sekitar perkebunan sawit dan kelapa. Akibat pengalihan fungsi hutan menjadi lahan perkebunan serta maraknya perburuan, status dipong kini terancam punah. Ini shorttail yang cuma ada di Kalimantan, jadi endemiknya Kalimantan. Perbedaannya apa yang paling jelas? Bisa dilihat dari sisi kepala, kemudian juga warnanya dia lebih gelap. Warnanya Ya, lebih gelap. Kalau shorttail yang di Sumatera dia lebih terang warnanya dan agak kemerahan. Ya, pergi. Dia kabur. Nah. Ayo, apa yang kita temukan? Yang kita temukan adalah namanya adalah ular sanca batik, karena lihat tuh kulitnya, motifnya mirip kayak batik. Ini masih baby ya Bang Jaya ukurannya? Masih baby banget. Kalau sudah besar ukuran maksimalnya bisa sampai belasan meter. Motif kulit sanca kembang yang cantik menarik minat banyak orang untuk menggunakannya sebagai aksesoris. Akibatnya sering terjadi perburuan terhadap satwa ini. Meski gigitannya tak beracun, reptil ini memiliki bentuk taring melengkung ke dalam rongga mulut, sehingga kecil kemungkinan mangsa bisa lepas dari gigitan. Tercatat ular terberat memiliki bobot hingga 158 kg. Ular jenis ini juga mampu hidup hingga 25 tahun. Petualangan saya di Kediri kali ini sungguh menguji nyali. Saya akan mengikuti kegiatan tim Reptile Rescue. Selain memiliki misi menjaga kelestarian reptil, tim ini juga menyelamatkan reptil yang kerap meresahkan masyarakat.
Pengalaman rescue pertama saya dimulai dari sini. Penangkal ya dalam. Kita yang mau kita rescue adalah king cobra, rajanya ular. Ini memang nggak di pemukiman warga, tapi ini masih jalan umum yang rutin dilewatin warga kalau mereka mau menambang pasir atau menambang batu. Nah, biasa nemunya di mana, Mas Nata? Biasanya sekitar pohon bambu, dia bikin sarang. Oke, berarti di daerah sana. Iya. Sip, ikuti jejak saya, jejak petualang. Sifat batang bambu yang dapat menyimpan suhu udara lingkungan sekitar membuat king cobra bisa bersarang hingga bertelur di tempat ini. Itu. Iya. Nah, ini sarangnya king cobra harus jaga jarak, jadi dia itu tumpukan daun-daun kering ya, Mas Nanta? Ya, takutnya ada dia jaga telur. Udah ada ya, Mas Nanta? Kosong ya? Kosong. King cobra ini sangat sensitif dengan gerakan tuh atau getaran. Jadi kita nggak boleh ngelakuin gerakan yang terlalu mendadak. Kalau nggak dia langsung nyerang. Yang langsung saya sadar waktu berhadapan langsung sama king cobra ini adalah fokusnya dia sama suaranya. Suaranya itu mirip kayak suara angin. Jadi kayak gitu. Bisa king cobra sangat berbahaya karena bersifat neurotoksin, mampu melumpuhkan syaraf-syaraf korbannya. Tak hanya itu, bisa kobra juga termasuk hemotoksin, menghancurkan sel darah merah yang berakibat pendarahan internal. Jika penanganannya tidak tepat, maka bagian yang terkena bisa harus diamputasi. Nah, ini kita bisa lihat taringnya nih. 1, 2, dan sekarang dia lagi ngeluarin bisa warnanya kekuningan ya. Hati-hati banget ini king cobra, kalau sekali gigit dia bisa membunuh mangsanya dalam waktu 5 menit efeknya. Sesuai namanya, Ophiofagus hana, yaitu pemakan ular. King cobra merupakan binatang yang ditakuti, tidak hanya oleh manusia, tapi juga binatang lainnya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh orang yang akan berkegiatan di hutan. Kulit king cobra yang telah lepas dipercaya dapat menjauhkan manusia dari gangguan binatang buas lain. Indonesia, rumah dari berbagai keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari 350.000 jenis fauna terdapat di Indonesia. Buaya yang akan kami rilis ini merupakan hasil evakuasi yang sempat masuk wilayah pemukiman warga 6 bulan kemarin. Ini emang bukan perkara mudah untuk merilis suatu buaya, apalagi yang sudah sebesar ini. Ini kurang lebih 7 tahun ya Bang. Proses menangkap dan melepas buaya dilakukan dengan tahapan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Personilnya profesional dan terlatih. Hal ini guna menghindari resiko fatal baik bagi anggota tim maupun buaya yang ditangani. Penggunaan tali tambang cukup efektif dalam membatasi pergerakan dan menjaga ketenangan si reptil pemakan daging ini. 1, 2, 3. Buaya muara banyak ditemui di seluruh wilayah di Indonesia. Memiliki ukuran lebih besar dibandingkan jenis buaya lainnya, yaitu dengan ukuran badan mencapai 6 hingga 7 meter.
Buaya di alam bersifat secretive atau suka bersembunyi dan jarang terlihat dalam kelompok. Pada sore hari, buaya keluar untuk mencari makan dan pada malam hari turun ke sungai. Kok dia diem aja di situ sih bang? Nggak langsung pergi? Kemungkinan dia lagi beradaptasi ke tempat yang baru dia. Dia ini kan tempat semulanya Itu mulai. kita dapat di sungai. Pemilihan lokasi pelepas liaran harus sangat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan, baik itu untuk buaya ini sendiri maupun untuk masyarakat. Lokasi yang cukup ideal untuk memberi rumah baru bagi sang reptil purba harus berjarak minimal 5 km dari perumahan warga terdekat. Selain itu, juga harus dipastikan bahwa lokasi bukan merupakan jalur aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena buaya yang kami kembalikan ke habitatnya ini dari jenis buaya muara, maka juga tidak boleh terlalu jauh dari wilayah muara atau pesisir. Selain melepas liarkan buaya di habitatnya, kami juga melakukan evakuasi buaya yang masuk ke lokasi dekat dengan perkampungan. Sesuai dengan standar operasional prosedur, teman-teman komunitas telah melakukan survei lapangan dan pemantauan tentang keberadaan buaya di sini sebelumnya. Hasil temuannya, buaya muara di sini ukurannya memang masih tergolong kecil, namun tetap kehati-hatian dan kewaspadaan harus terus terjaga. Itu di sana ada target kita, yaitu buaya muara. Dan dia emang bentuknya tuh mirip sama kayu, jadi untuk membedakan, dia tuh moncongnya lebih naik ke air, terus ada cekungan di belakangnya. Ini harus ekstra hati-hati karena di pinggirnya dangkal, tapi 1 meter aja dari sini itu udah dalam banget. Jadi harus hati-hati. Secara alami, setelah menetas dari telur, induk buaya akan membawa anak-anaknya masuk ke air. Setelah itu, anakan buaya akan menjadi makhluk soliter dengan insting berburunya yang tinggi untuk mencari makan. Jadi sudah bisa dipastikan kalau ukurannya segini, dia sudah lepas dari induknya. Sekarang buayanya udah tenang di air, jadi kita bagi tugas kita mencar supaya dia nggak kabur lagi, karena dia cepat banget pergerakannya. Tapi tetap harus pelan-pelan dan super tenang. Ini kalau udah seperti ini harus dijaga dari semua sisi dan juga harus super hati-hati pas juga nangkapnya. Nangkapnya itu nggak ada teknik khusus supaya buaya ini gak gigit balik. Kecepatan menangkap ekornya saat sudah dalam jangkauan menjadi kunci utamanya, karena ekor menjadi senjata utama buaya saat merasa terancam. Jadi kalau udah tertangkap seperti ini, harus kita pegang dan matanya ditutup, kalau nggak dia bisa nyerang lagi. Kalau perlawanan buaya sudah bisa diatasi, yang perlu kita lakukan adalah menjaga ketenangannya. Caranya bisa dengan mengikat bagian rahang, kaki-kaki dan ekornya, serta menutup matanya. Jadi karena emang sebelum dibangun infrastruktur wilayah dari air anyir ini adalah tempat hidup asli dari buaya, tapi sekarang kan udah bersinggungan langsung dengan manusia. Nah makanya jadi sekarang sering terjadi konflik, makanya kita tangkap untuk nanti kita rilis atau kita bebaskan lagi di tempat yang lebih layak untuk si buaya ini. Penyebab lain masuknya buaya ke wilayah perkampungan adalah karena kehilangan sumber makanan. Saat itulah, maka buaya akan mencari wilayah baru yang bisa menyediakan sumber makanannya. Bentar. Kayak ada percikan tuh. Gede. Wah, yang ini lebih besar dan juga lebih berat. Jadi kalau buayanya lagi keluar ke darat seperti tadi itu biasanya lagi berjemur atau nyari oksigen. Tapi
Kalau buaya lagi di dalam air seperti ini, mau nggak mau kita yang ikut nyebur dan juga nangkep buayanya seperti ini. Ini walaupun udah tertangkap dan udah mau diikat, dia tuh masih bisa memberontak. Jadi kita benar-benar harus pegang di tempat yang tepat. Itu di rahangnya biar tidak gigit dan juga di ekornya. Itu bagian-bagian yang terkuatnya dia. Usaha yang dilakukan oleh komunitas ini patut diapresiasi. Dengan memindahkan buaya ke habitat aslinya, membuat kemungkinan terjadinya persinggungan dengan manusia akan semakin kecil. Nah, ini kalau sudah diikat dengan baik seperti ini, buayanya akan kita bawa ke karantina. Nanti kalau udah di karantina baru kita lepas atau kita rilis ke tempat yang lebih baik untuk mereka hidup. Biasanya ke tempat-tempat sungai atau perairan yang jauh dari pemukiman warga. Jadi baik manusianya maupun buayanya sama-sama tidak bersinggungan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menurut mitos, Pulau Timor berasal dari buaya. Bukan cerita tanpa sebab, karena hampir di setiap teluk hingga muara sungai di Pulau Timor seringkali dijumpai buaya. Bersama tim unit penanganan satwa dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, saya menuju salah satu sungai di mana sering ditemukan hewan berdarah dingin ini. 2 jam jarak tempuh dari kota Kupang menuju Sungai Nolmina di Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya lagi bersama unit penanganan satwa dari BBKSDA NTT mau menangkap buaya. Kenapa? Karena buaya di sini dianggap meresahkan masyarakat, bahkan sampai memakan korban. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Katanya kalau lagi musim kawin. Oh, di kawin ya. Serangan buaya. Serangan buaya segitu banyaknya ya. Jadi kalau menurut Bapak, informasinya sudah beberapa tahun ini buaya memakan banyak korban jiwa, terutama manusia. Di sekitar Nusa Tenggara Timur sudah 40 orang. Di Pulau Timurnya itu sendiri ada 32. Dan kalau di sekitar sini ada 7 orang. Di depan saya udah ada buayanya tuh. Gede. Teman-teman, target ada. Sini cepat. Mengunci kedua rahang buaya menjadi tahapan pertama. Digunakan tali jenis karmantel statik yang kuat agar mampu mengimbangi kekuatan mulut buaya. Dibutuhkan beberapa orang untuk menahan tubuh reptil amfibi ini agar gerakannya terbatas dan kakinya dapat diikat. Oh, dudukinnya pun aman ya. Jadi sebenarnya penangkapan buaya ini menggunakan jerat itu ada tahap-tahapannya. Pertama itu yang diikat rahangnya bagian atas, kemudian mulutnya, baru matanya ditutup, kemudian tangan dan kakinya. Itu supaya lebih aman ya Pak, ditutup matanya supaya dia nggak lebih agresif. Seksi memeriksa. Masukin Pak. Oke. Ya, jantan ya. Jantan ya ini. Oke. Setelah buaya tertangkap udah diukur panjangnya sekitar 3 meter 7 cm dan jenis kelaminnya ini jantan. Kalau buaya jenis kelaminnya nggak bisa dilihat dari luar. Kita harus masukin jari ke dalam sini supaya kalau tahu kalau ini jantan itu seperti ada benjolan, tapi kalau betina itu nggak ada ya. Karena buaya ini bersifat teritorial, nah ada kemungkinan jantan ini memasuki teritori buaya lain. Kemudian buaya dominan yang memiliki teritori itu mengusir dia. Nah mungkin karena dia ketakutan lari ke darat sini. Jadi Talinya diseret. Banyak faktor mengapa buaya menyerang manusia. Buaya bersifat oportunis, sehingga sering mencoba semua jenis mangsa. Secara alamiah, buaya mencari mangsa yang lebih besar. Nah ini buayanya udah kita dapetin satu.
lalu akan dibawa ke tempat penampungan sementara supaya dia aman, tidak terluka, biar manusianya pun tidak tersakiti oleh binatang dan buayanya sendiri pun tidak disakiti sama orang-orang lain, dipindahkan ke konservasi ke tempat yang lebih aman tentunya. Rusaknya habitat alami buaya muara seperti hutan bakau yang dialihfungsikan menjadi lahan permukiman adalah penyebab utama buaya mendatangi wilayah dekat penduduk. Dibutuhkan tanggung jawab bersama agar senantiasa menjaga kelestarian alam.